Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia minta kepada Kemenkominfo agar di-take down podcast Sunda Nabi. Sekarang ini banyak podcast di tengah-tengah masyarakat di bawah koordinasi Kementerian Kemenkominfo. Pada saya, podcast Sunda Nabi yang sering menjelek-jelekkan ajaran agama Islam, Majelis Ulama Indonesia yang tidak bisa menerimanya. Lalu Majelis Ulama Indonesia meminta Menteri Kemenkominfo agar mencabut atau di-take down podcast Sunda Nabi tersebut. Majelis Ulama Indonesia bertindak diskriminatif soal penghinaan soal agama. Majelis Ulama Indonesia asal ada penghinaan terhadap agama Islam langsung bereaksi atas podcast Sunda Nabi, segera minta Kemenkominfo men-take down-nya atau mencabutnya. Demikian juga pembakaran Al-Quran yang dilakukan orang Arab di Swedia, langsung mengajukan protes keras ke negara Swedia. Padahal negara Swedia masalah menghina agama, masalah kebebasan berpendapat. Maka percuma Majelis Ulama Indonesia memprotes negara Swedia dan tidak ditanggapi sama sekali. Dan Majelis Ulama Indonesia sama saja mencampuri masalah hukum negara Swedia. Tetapi bila ada penghinaan umat muslim kepada agama Kristen, Majelis Ulama Indonesia diam saja tanpa ada reaksi, dianggap pura-pura tidak tahu, padahal kejadiannya di depan mukanya dalam wilayah negara Indonesia, seperti banyak kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara lain penutupan gereja dan pembubaran orang senang beribadah Kristen, sulitnya mendapat izin membangun gereja, Ustaz Abdul Somad yang menghina salib yang disebut dalam salib tersebut ada jin kafir, malah mendengar Ustaz Abdul Somad diangkat jadi aparat lembaga Majelis Ulama Indonesia, bukannya diberi sanksinya. Ustaz Yahya Waloni menyatakan isi Alkitab itu palsu. Masih banyak hinaan umat muslim kepada agama Kristen yang belum dinyatakan. Walaupun begitu banyak hinaan dari umat muslim kepada ajaran agama Kristen, Majelis Ulama Indonesia tidak berbuat atau diam saja, tetapi penghinaan kepada umat muslim dari luar negeri Swedia atas pembakaran Al-Quran yang dilakukan orang Arab di Swedia, segera langsung mengajukan protes ke negara Swedia. Justru tindakan Majelis Ulama Indonesia menimbulkan intoleransi di tengah-tengah masyarakat, bukan menciptakan toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, mengingat Majelis Ulama bertindak diskriminatif dan justru menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan falsafah Pancasila, sebaiknya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan yang posisinya digantikan Menteri Agama. Menteri Agama saja demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Sekarang ini banyak podcast di tengah-tengah masyarakat di bawah koordinasi Kementerian Kemenkominfo. Pada saat podcast Sunda Nabi yang sering menjelek-jelekan ajaran agama Islam, Majelis Ulama Indonesia yang tidak bisa menerimanya. Lalu Majelis Ulama Indonesia meminta Menteri Kemenkominfo agar mencabut atau di-take down podcast Sunda Nabi tersebut. Majelis Ulama Indonesia bertindak diskriminatif soal penghinaan atas agama. Majelis Ulama Indonesia asal ada penghinaan terhadap agama Islam langsung bereaksi atas podcast Sunda Nabi, segera minta Kemenkominfo men-take down-nya atau mencabutnya. Demikian juga pembakaran Al-Quran yang dilakukan orang Arab di Swedia, langsung mengajukan protes keras ke negara Swedia
Padahal negara Swedia masalah agama adalah masalah kebebasan berpendapat. Maka percuma Majelis Ulama Indonesia memprotes negara Swedia dan tidak ditanggapi sama sekali. Dan Majelis Ulama Indonesia sama saja mencampuri masalah hukum negara Swedia. Tetapi bila ada penghinaan umat muslim kepada agama Kristen, Majelis Ulama Indonesia diam saja tanpa ada reaksi, dianggap pura-pura tidak tahu, padahal kejadiannya di depan matanya dalam wilayah negara Indonesia, seperti banyak kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara lain penutupan gereja dan pembubaran orang sedang beribadah, sulitnya mendapat izin membangun gereja, Ustaz Abdul Somad yang menghina salib yang disebut dalam salib tersebut ada jin kafir, malah mendengar Ustaz Abdul Somad diangkat jadi aparat lembaga Majelis Ulama Indonesia, bukannya diberi sanksinya. Ustaz Yahya Waloni menyatakan isi Alkitab itu palsu. Masih banyak hinaan umat muslim kepada agama Kristen yang belum dinyatakan. Walaupun begitu banyak hinaan dari umat muslim kepada ajaran agama Kristen, Majelis Ulama Indonesia tidak berbuat atau diam saja, tetapi penghinaan kepada umat muslim dari luar negeri Swedia atas pembakaran Al-Quran yang dilakukan orang Arab di Swedia segera langsung mengajukan protes ke negara Swedia. Justru tindakan Majelis Ulama Indonesia menimbulkan intoleransi di tengah-tengah masyarakat, bukan menciptakan toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, mengingat Majelis Ulama ini bertindak diskriminatif dan justru menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan falsafah Pancasila, sebaiknya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan yang posisinya digantikan Menteri Agama saja demi terciptanya kehidupan yang harmonis sesama umat manusia di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.